Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul, tentunya bahwa kita sedang memberi dukungan terhadap keluarga, terhadap anak terkasih cucu kita yang segera akan dilaksanakannya sebentar malam pelamaran, dan besok adalah ibadah pelaksanaan pemberkatan nikah Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa setiap dukungan kita sangat memberi motivasi kepada keluarga, dan tentunya bagi Tuhan sangat disenangkan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang satu rencana pernikahan, maka mereka anak-anak muda yang akan menuju satu pernikahan, tentunya mereka punya segudang harapan. Mereka punya impian yang begitu tinggi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bahkan kalau setidaknya pernikahan itu sesegera mungkin, Bapak Ibu. Itulah ketika anak-anak muda diperhadapkan kepada satu peristiwa yang namanya pernikahan. Tetapi berbeda dengan orang tua, saudara-saudara sekalian. Sebagai penanggung jawab atas pernikahan tersebut, tentunya lebih kepada orang tua. Maka sebagai penanggung jawab atau tuan daripada pesta tersebut, sangat berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran anak muda tersebut. Tentunya orang tua berpikir sebuah tanggung jawab, sebuah pergumulan yang begitu besar, dan tanggung jawab dan pergumulan tersebut kadang-kadang muncul berbagai kekhawatiran dalam diri oleh orang tua. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya bahwa hal-hal ini adalah hal yang lumrah. Dan hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan membuka pemikiran kita bagaimana menghadapi peristiwa itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Maka saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, saya bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang."
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa peristiwa pernikahan di Kana ternyata menimbulkan suatu kekhawatiran bagi tuan pesta, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena tuan pesta kehabisan anggur, dan bagi adat Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau mereka kehabisan anggur, maka itu adalah aib bagi keluarga mereka, karena itu akan menjadi sebuah cerita di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Yahudi pada waktu itu. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata bahwa kekhawatiran pergumulan dan satu persoalan yang menurut tuan rumah, tuan pesta tersebut begitu luar biasa. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mereka tuan rumah kemudian mereka melewati peristiwa itu, dan pestanya mendatangkan suatu kemuliaan atas Tuhan Yesus, dan pesta itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menjadi pesta yang lancar dan luar biasa. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai tuan pesta ini menjadi kerinduan supaya semuanya lancar-lancar saja, semua baik-baik saja. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita akan belajar apa makna dari peristiwa yang terjadi, Bapak Ibu. Secara singkat Bapak Ibu saya menyampaikan beberapa poin penting. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa Yesus hadir pada acara perkawinan tersebut. Sekali lagi bahwa faktanya dalam peristiwa perkawinan di Kana, Yesus hadir dalam perkawinan tersebut. Ketika Yesus hadir Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu artinya bahwa Tuhan begitu memperhatikan, mempedulikan yang namanya satu pernikahan tersebut. Pertanyaan kemudian Bapak Ibu, mengapa Yesus bisa hadir di dalam satu pernikahan tersebut? Ini pertanyaan. Maka jawaban atas pertanyaan tersebut, saudara saudara Tuhan, dengan singkat, yang pertama Bapak Ibu, karena tuan pesta tersebut mengundang Yesus hadir di dalam pernikahan tersebut, saudara. Saudara terkasih, ini menunjukkan, memberi satu makna kepada kita bahwa Yesus akan hadir dalam satu pernikahan, dalam satu rencana untuk melakukan pernikahan tersebut. Tak kala kita mengundang Yesus datang di dalam pernikahan tersebut. Saya percaya ada banyak di antara kita Bapak Ibu, ketika kita diajak kepada suatu pesta, lalu kemudian kita tidak diundang oleh tuan pesta tersebut, maka enggan rasanya untuk kita datang kepada pesta ini. Seorang pejabat mungkin diajak datang ke suatu pesta, lalu mereka tidak mendapatkan undangan, maka pejabat itu sangat enggan dan tidak akan datang pada pesta itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini Yesus hadir pada pesta itu. Kenapa Yesus hadir, saudaraku? Karena ia diundang hadir pada pesta itu. Yang ingin saya tekankan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa untuk terjadinya satu hal yang mendatangkan kebaikan bagi kerinduan kita, kelancaran atas pesta yang akan kita hadapi hari esok, maka saya percaya solusinya, jalan keluarnya ialah hadirkan, undang Tuhan masuk di dalam pesta tersebut. Ini yang pertama, karena dia diundang. Maka jawaban yang kedua atas pertanyaan mengapa Yesus hadir dalam pesta itu.
Maka jawaban yang kedua, karena pernikahan adalah satu ketetapan yang ditetapkan Allah sejak semula. Karena Tuhanlah menghendaki manusia itu untuk saling mencintai satu dengan lain, untuk bisa bersatu dalam satu kesatuan yang disebut pernikahan. Dan itu adalah rancangan Tuhan sejak semula, sejak Adam. Dia menciptakan lembaga perkawinan itu. Lalu kemudian sampai dengan hari ini, Dia merancangkan pernikahan itu. Itu adalah tujuan Tuhan, kehendak Allah. Karenanya Dia hadir memberi dukungan terhadap pernikahan tersebut. Maka jawaban yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas pertanyaan mengapa Yesus hadir dalam peristiwa pernikahan tersebut. Jawaban yang ketiga, karena pernikahan yang tentunya di dalamnya ada persetujuan, disaksikan secara resmi oleh keluarga dan undangan. Jadi pernikahan yang dihadiri oleh Tuhan adalah pernikahan yang disetujui oleh dua insan, di mana mereka laki dan perempuan sudah memiliki cinta kasih, kemudian mereka sepakat untuk sampai kepada pelaminan dan mereka menikah atas persetujuan tersebut. Lalu kemudian mereka disetujui oleh kedua orang tua, lalu kemudian disaksikan oleh orang banyak keluarga dan dihadiri oleh Tuhan, dihadiri oleh imam-imam. Maka itulah pernikahan yang resmi di mana Tuhan hadir dalamnya. Ini perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagi anak-anak muda yang tentunya merencanakan suatu pernikahan. Itulah membuat Yesus hadir. Maka fakta yang kedua, Bapak Ibu, fakta yang kedua, setelah Yesus hadir dalam pernikahan itu, maka yang kedua, ketika Yesus hadir dalam satu pernikahan tersebut, katakanlah pernikahan di Kana, maka Tuhan bertanggung jawab atas kebutuhan di dalam pernikahan tersebut, saudara. Seperti yang saya katakan lebih awal, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa ada banyak orang tua yang bergumul, yang tentunya hal yang biasa ketika mereka khawatir terhadap pernikahan tersebut. Sejumlah tanda tanya muncul dalam pemikirannya, apa yang terjadi nanti. Jangan sampai ada aib, jangan sampai ada cerita yang tidak baik. Ya, kalau di pesta di Kana tersebut yang menjadi kekhawatirannya adalah habisnya anggur itu, sehingga tidak bisa lagi menjamu tamu-tamu yang ada. Mungkin di zaman sekarang jangan sampai kita tidak bisa menjamu tamu-tamu yang datang karena ada kelalaian dan sebagainya. Mungkin ada berbagai kekhawatiran yang muncul. Tetapi Alkitab menjamin, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika kita menghadirkan Yesus, mengundang Yesus, maka peristiwa di Kana itu Tuhan menjawab kebutuhan atas kekhawatiran yang dialami oleh tuan pesta tersebut. Dan saya percaya sejak awal keluarga di tempat ini telah mengundang, menghadirkan Tuhan dalam rencana pernikahan untuk anak terkasih. Amin. Maka saya percaya juga Tuhan bertanggung jawab atas segala kekhawatiran, atas segala ketakutan kita. Maka hari esok kita akan menyaksikan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan bertanggung jawab. Walaupun Bapak Ibu, pada waktu ibu daripada Yesus menyatakan bahwa dia berkata kepada Yesus, kita kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, mau apa daripada aku ini? Waktuku belum tiba. Pada waktu itu Yesus belum tiba waktunya untuk menyatakan mujizatnya. Tetapi karena ia ada di tengah-tengah pesta itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kehadirannya sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja, maka tidak mungkin mempermalukan dirinya. Atas kehadirannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi, ia hadir, ia bertanggung jawab
segala kekhawatiran tuan pesta tersebut. Dan saya percaya itu juga akan terjadi dalam kehidupan keluarga yang siapnya besok, sebentar malam dan besok masuk dalam proses pernikahan tersebut. Maka yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama tadi Yesus hadir dalam pernikahan. Maka yang kedua, Yesus bertanggung jawab atas kebutuhan dalam pernikahan tersebut. Maka yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa peristiwa perkawinan tersebut Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Ayat 11 ya, dikatakan begini ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, belajar dari peristiwa ini bahwa peristiwa perkawinan di Kana, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Jadi Tuhan mau setiap kali pernikahan, karena Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang menghendaki sejak semula, Tuhanlah yang meneguhkannya, Tuhan yang menyatakan mujizatnya. Tujuan dari semuanya itu supaya Ia dimuliakan. Sehingga apa? Semua orang akan tahu bahwa benar-benar Tuhan menyertai pesta tersebut. Saudara terkasih, dengan demikian mari kita percaya segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala pergumulan, Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan bertanggung jawab tatkala kita mengundang, menghadirkan Yesus di dalam pesta pernikahan tersebut. Selain itu Bapak Ibu, bagi anak-anak kita ke depan yang siapnya menuju pernikahan, maka pernikahan yang diberkati, pernikahan yang akan terus dipimpin dan disertai oleh Tuhan ketika pernikahan itu menghadirkan Yesus di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.